Sepasang suami istri bernama Jesse dan Mark terlihat akan pindah rumah untuk menyambut kelahiran anak mereka nanti. Namun, ketika mobil mereka baru sebentar keluar dari garasi, tiba-tiba ada sebuah truk yang menghantam mobil yang mereka kendarai. Akibat kecelakaan yang terjadi membuat suami Jesse meninggal dan bayi dalam kandungannya pun harus keguguran juga. Jesse harus menerima kenyataan pahit ketika sang dokter berkata bahwa dirinya mengalami kelumpuhan permanen akibat kecelakaan yang dia alami. 2 bulan kemudian pihak rumah sakit akhirnya memperbolehkan Jesse untuk pulang. Namun karena tidak punya siapa-siapa lagi, akhirnya Jesse harus menghubungi ayahnya yang telah lama dia tinggalkan. Tanpa Jesse ketahui, tinggal bersama ayahnya akan menjadi mimpi buruk baginya dan merubah semua kehidupannya, di mana dia akan diteror oleh makhluk misterius yang berusaha untuk mengambil alih tubuhnya. Apakah Jesse akan selamat dari teror makhluk misterius tersebut, ataukah tubuhnya akan diambil alih? Mari kita ulas alur cerita Jezebel 2014. Singkat cerita, Jesse yang telah lama tidak bertemu dengan ayahnya mau tidak mau dijemput sang ayah untuk tinggal bersamanya. Terlihat rumah sang ayah berada di pinggiran kota yang dekat dengan sebuah danau. Sampailah Jesse di rumah sang ayah yang dimana menjadi rumah masa kecilnya dulu. Namun Jesse tidak begitu ingat dengan rumah itu karena sejak kecil dia telah dititipkan di rumah bibinya setelah ibunya meninggal karena penyakit kanker. Setelah sampai di dalam rumah, sang ayah berkata bahwa hanya ada satu kamar di lantai bawah yang dimana itu adalah kamar bekas ibunya sewaktu masih hidup dulu. Terlihat kecanggungan di antara mereka berdua yang mungkin disebabkan karena telah lama tidak bertemu. Malam harinya, Jesse yang tidak bisa tidur kemudian dikagetkan dengan sebuah sosok misterius yang terlihat duduk di atas kursi rodanya. Namun, saat Jesse membuka selambu, sosok misterius itu menghilang dan tidak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, saat berada di rumah sendirian, Jesse lantas menemukan sebuah kotak misterius berada di bawah kolong tempat tidur ibunya. Karena penasaran, Jesse lantas mengambil kotak itu yang terdapat tulisan Jezebel seperti nama panjangnya. Di dalam kotak itu, Jesse kemudian menemukan sebuah kaset video yang bertuliskan namanya dan bergegas memutarnya karena penasaran. Terlihat saat Jesse memutar kaset video itu, terdapat sebuah rekaman dari ibunya sewaktu masih hidup dulu. Dalam video itu, ibu Jesse seperti sedang meramal menggunakan kartu tarot dan mendapatkan sebuah kartu kematian. Di sini Jesse kemudian tertawa karena menganggap semua ramalan ibunya untuk dirinya adalah salah semua. Tiba-tiba sang ayah datang yang langsung mengambil kaset itu dan kemudian menghancurkannya. Ayah Jesse terlihat marah sambil bertanya di mana dirinya tadi menemukan kaset tersebut. Ayah Jesse yang tampak sangat marah kemudian membawa kursi roda miliknya dan membuangnya ke danau di belakang rumah. Sambil menangis, Jesse bertanya kepada ayahnya, namun sang ayah hanya diam sambil berjalan pergi meninggalkannya. Malam hari pun datang. Terlihat Jesse bermimpi dengan sangat buruk dan begitu terlihat begitu nyata. Di sini, Jesse melihat dirinya sedang diikat di sebuah ruangan dan dia juga melihat dirinya yang lain, kepalanya sedang dibedah oleh orang yang berada di ruangan itu. Saat terbangun dari tidurnya, Jesse lantas melihat kembali sosok misterius yang berada di dalam kamarnya. Tiba-tiba, sosok itu seperti mendekat yang membuat Jesse berteriak dan terbangun dari tidurnya kembali. Pagi harinya, saat terbangun dari tidurnya, Jesse lantas melihat sebuah kursi roda yang sudah berada di dalam kamarnya. Ternyata kursi roda itu adalah milik ibu kandungnya dulu sewaktu masih hidup. Sang ayah lantas minta maaf atas kejadian kemarin yang telah membuang kursi roda miliknya ke dalam danau. Saat sang ayah pergi, Jesse yang masih penasaran lantas memutar kembali kaset milik ibunya lagi. Terlihat ibu Jesse meramal kembali dan mendapatkan kartu kematian lagi seperti di video kemarin. Ibu Jesse kemudian berkata bahwa nanti akan datang sebuah kematian yang sangat mengerikan menghampiri hidup Jesse. Karena merasa takut, Jesse lantas mematikan video itu dan beranjak pergi menuju kamarnya. Di hari berikutnya, datanglah seorang wanita bernama Rosaura mengajak Jesse untuk melakukan terapi kakinya. Wanita ini lantas mengajak Jesse ke kamar mandi dan membaringkan tubuh Jesse di dalam bak mandi. Saat perawat tadi pergi, Jesse yang tertidur di dalam bak mandi tiba-tiba dikagetkan dengan sosok wanita misterius yang berusaha untuk menyerangnya.
Terlihat air dalam bak mandi tadi berubah warna menjadi hitam dan sosok misterius itu lantas mengejar Jessie yang berusaha keluar dari dalam bak mandi. Beberapa saat kemudian datanglah sang ayah dan juga perawat tadi ke dalam kamar mandi. Terlihat semua keadaan tadi tiba-tiba menghilang dan sang ayah lantas mengatakan bahwa Jessie hanyalah berhalusinasi saja. Jessie yang terlihat masih syok kemudian ditenangkan oleh si perawat dan sang ayah lantas mencari kaset video ibunya yang masih disimpan Jessie. Sang ayah kemudian pergi ke sebuah gudang dan berusaha untuk membakar kaset-kaset itu. Naas bagi ayah Jessie ketika menyalakan pemantik api, tiba-tiba tangannya terbakar dan membuat pintu gudang terkunci yang membuat sang ayah tidak bisa keluar lalu tewas terbakar di dalam gudang. Saat prosesi pemakaman ayahnya, terlihat Jessie kemudian bertemu dengan teman masa kecilnya dulu bernama Preston yang datang ke pemakaman ayahnya. Setelah itu, mereka lantas semakin dekat dan Jessie kemudian bercerita tentang mimpi buruk yang selama ini dia alami. Di sini Preston berusaha menenangkan Jessie bahwa mimpi itu hanyalah sebuah bunga tidur dan akan terlihat aneh jika manusia tidak bermimpi. Malam harinya, saat berada di dalam rumah, Jessie lantas memutar kembali kaset video milik mendiang ibunya. Jessie terlihat kaget saat sang ibu berkata bahwa dirinya telah meninggal. Tiba-tiba Jessie dikagetkan dengan sebuah suara yang berasal dari kaca di dalam rumahnya. Saat Jessie mendekat, kaca itu tiba-tiba pecah dan Jessie lantas menemukan rekaman kaset kembali berada di dalam kaca tersebut. Karena masih takut, Jessie lantas membuang kaset itu dan tidak ingin melihatnya. Keesokan harinya, saat bersama Preston di tepi danau, mereka lantas melihat sebuah cahaya berkilauan berasal dari seberang danau. Mereka pun lalu memutuskan mendatanginya dengan menggunakan perahu. Setelah sampai, mereka berdua lalu dikagetkan dengan sebuah batu nisan yang bertuliskan Jezebel di permukaan batu itu. Jessie lalu meminta Preston untuk menggali kuburan tersebut karena merasa penasaran. Setelah berhasil menggali kuburan itu, mereka lantas menemukan sebuah peti yang terdapat sebuah tengkorak bayi manusia. Atas kejadian itu, mereka kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan apa yang telah mereka temukan tadi. Karena merasa khawatir dengan Jessie yang sendirian di rumah, Preston lalu mengajaknya untuk tinggal di rumah ibunya. Saat membawa Jessie ke dalam mobil, Preston lalu mendapati bahwa yang dia bopong tadi bukan Jessie, melainkan hantu wanita yang kemudian menyerang dirinya. Jessie yang mendengar keributan kemudian keluar rumah dan mendapati tubuh Preston yang telah terkulai lemas dengan tubuh yang terluka. Preston lalu dibawa ke rumah sakit dan seorang polisi kemudian datang memberitahu Jessie bahwa tengkorak bayi yang ditemukan kemarin adalah bayi perempuan berkulit hitam yang tewas karena dibunuh. Malam harinya, Jessie lantas melihat kaset video yang dia temukan kemarin di dalam kaca. Di dalam video itu, Jessie kemudian tahu tentang asal-usul dirinya yang sebenarnya. Jadi dulu ibunya melahirkan seorang anak perempuan berkulit hitam bernama Jezebel yang dibunuh oleh ayahnya sendiri karena ibunya berselingkuh dengan seorang pria kulit hitam bernama Moses. Karena kejadian itu, ayahnya lantas mengangkat anak bayi berkulit putih untuk menutupi perbuatannya yang telah membunuh bayi ibunya. Anak yang diadopsi ayahnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jessie sendiri. Setelah mengetahui kenyataan ini, Jessie tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan ibunya bersama Moses untuk membunuhnya agar anak mereka bisa hidup kembali melalui tubuh Jessie. Jessie lantas diikat di kursi roda dan ibunya segera mendorong Jessie ke dalam danau. Bersama dengan itu datanglah Preston bersama polisi yang bergegas berlari mengejar Jessie yang telah tenggelam di dalam danau. Di dalam air, terlihat datang arwah Jezebel mendekati Jessie dan beberapa saat kemudian arwah Jezebel itu muncul ke permukaan menyerupai wajah Jessie yang telah tenggelam. Preston kemudian masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Jessie yang telah tenggelam. Tanpa sepengetahuan dirinya, ternyata wanita yang dia selamatkan ini bukanlah Jessie yang asli. Sepertinya tubuh Jessie telah diambil alih oleh arwah Jezebel yang masuk ke dalam tubuhnya. Terlihat saat polisi bertanya tentang keadaannya, Jessie menjawab bahwa namanya Jezebel dengan senyuman jahat, lalu film ini pun usai. Is Jezebel.
Secara keseluruhan, film ini menampilkan sebuah cerita film horor yang sudah bukan hal baru yang membuat penonton tercengang. Meski adegan penampakan yang tersaji cukup membuat mimpi buruk bagi mereka yang melihatnya. Buat kalian yang suka film horor hantu, mungkin film ini bisa menjadi alternatif untuk dinikmati ketika kalian sedang gabut. Meskipun film horor seperti ini tidak akan menjadi legenda dan mudah dilupakan seiring waktu berjalan. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.